karena cuma 2 ayat. Wa amma man salajengna lafdiyah ijmaliyah ya terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa dan amma adapun man orang khofa takut makoma kedudukan robbihi Tuhannya, wanaha dan menahan an nafsa diri an dari al hawa hawa nafsu. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa inna maka sesungguhnya al jannah surga itu dia adalah al ma'wa tempat kembali. Fa innal jannata hiyal ma'wa maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mangga Bu Haji Atin mapaidei. A'udzubillahi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa dan adapun orang yang khafa dia takut maqama kedudukan rabbihi Tuhan penciptanya wa naha dan dia menahan an nafsa diri an dari al hawa hawa nafsu. Amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa inna jannata hiyal ma'wa, fa inna maka sungguh al jannah surga hiya adalah al ma'wa tempat kembalinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa dan amma adapun orang khafa takut maqama kedudukan rabbihi Tuhannya, wa naha dan menahan an nafsa diri an dan al hawa hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Fa inna maka sesungguhnya al jannah surga itu adalah al ma'wa tempat kembali. Fa inna jannata hiyal ma'wa maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa amma wa dan adapun wa dan amma adapun man orang khopa yang takut makomakan kebesaran robbihi Tuhannya wa dan naha mencegah an nafsa dirinya anil hawa dari anil dari hawa nafsunya. Wa amma man hopa dan adapun man orang yang takut maqama rabbihi kebesaran Tuhannya wa nahan nafsa hawa dan menahan hawa nafsu dan menahan dirinya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiya ma'wa. Fa inna maka sesungguhnya al jannata surga itu ialah al ma'wa tempat kembali. Fa innal jannata hiya ma'wa maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa dan amma adapun man orang khofa takut maqama kedudukan rabbihi
Wanahan nafsa dan menahan diri anil dari hawa nafsunya. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan atau hawa nafsunya. Fa inna jannata hiya ma'wa. Fa inna maka sesungguhnya jannata surga itu dia adalah ma'wa tempat kembali. Fa innal jannata hiya ma'wa maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Kami wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Sudah ya nada mina dan terjemah selanjutnya seperti biasa. Tahsin ya, tahsin sekilas tentang tahsin sekarang yaitu tentang materi ketujuh jurus 7 fathah bukain aja, kalau kasroh tarikin aja, kalau domah majuin aja. Nah ini yaitu pembelajaran tentang harus sempurna ya membaca baik a i u ya. Nah misalnya pertama ini di fathah harus sempurna membaca fathah ya, ulah buka ya, buka sok tara dibuka sadanya, bukain aja. Nah, mangga sasarangan atus di serta Chan Bu. Chan astagfirullah. Nah ini di share ya. Nah ini jadi kesempurnaan membaca fathah, kasroh, dhammah. Jangan sampai tidak sempurna pembacaannya. Bukain aja, enggak. Jadi ini materi ketujuh ya. Kemudian kalau membaca kasroh juga harus sempurna ya. Tarikin aja. Tarikin aja. Kemudian harus sempurna juga membaca dhammah, majuin aja, enggak. Nah ini kesempurnaan harokat fathah ya, dhammah, kasroh. Nah di sini kesempurnaan harokat fathah, huruf berharokat fathah tidak akan sempurna bunyi fathahnya kecuali dengan cara membuka mulut yang bentuknya terlihat sama seperti saat kita mengucapkan huruf alif. Jadi jangan harus sempurna ya harokat fathah ulah tadi ya, misalnya bukain aja. Nah jadi harus dibuka mulutnya. Nah di sini contohnya kataba, silahkan. Harus terbuka. Sa'ala, ja'aka, wa ma afa'a, Wa ma fawasaltana. Nah, sudah ya, sudah kita tahsin. Selanjutnya seperti biasa kita masuk pada tafsirnya. Nah di tafsirnya dari mulai kan ini panjang penjelasannya ya, sehingga hanya 2 ayat saja. Silahkan
Dari ayat 40. Silahkan siapa dulu? Bajatin. Ayo bajatin mangga. Itu harus dibuka gitu. Maksudnya, Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan ia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surga itulah tempat tinggalnya. Said At-Tantawi dalam tafsirnya menjelaskan, wa amma man khafa maqama rabbihi ae khofa azamatahu wa jalalahu wasallaha nafsahu bil imani al amalis solihi istidadan lihadal yaumil yujaza fihi kullu insanin bima yastahi ada yang takut akan kedudukan Tuhannya, yaitu ia takut terhadap keagungan dan kebesarannya, serta membekali dirinya dengan iman dan amal soleh, sebagai persiapan untuk hari di mana setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang layak baginya. Wanahan nafsa anil hawa ae wazajaro nafsahu wa kaffaha anis sayyiati wal ma'asi wal muli nahwal Muyuli. Oyul. wal yuli nahwal wa dolalah gitu dolah Dolati. ah Al-mudillati. dolatil mudillati lakin Itu mah iya bun. Lazim kumaha musaffal. Dolati. Latif. oh panjang atau teh Mohon. al muyuli nahwal ahwa idzolatil mudillah fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal jannata fi hadzal yaum Dayai. satakunu Satakun. hiya ma'wahu wa manzilahu wa mustaqarrah. Berarti abi mah teh sakadi diterjemahna dibaca we. Iya, bun. Dan orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, yaitu mengekang dan menahan dirinya dari perbuatan dosa, maksiat, serta kecenderungan kepada hawa nafsu yang sesat dan menyesatkan, maka sungguh surga itulah tempat tinggalnya. Yaitu pada hari itu surga akan menjadi tempat tinggal, tempat menetap, dan tempat kediamannya. Tafsir Al-Wasit halaman halaman 222. Emang itu Bu? Halaman 227. halaman 227. Mohon. Jilid 15 halaman 227. 15 halaman 200. Masih di lajeng, Bu? Mohon wanahan nafsanil hawa an syaddad. Bias dibagi tugas dewe tuh pilih terus capek. Mangga. Enggak. Ku abi. Teraskan ku abinya. Enggak. Bu Tati kebagian sadaya so. Ini ausin amin Nabi sallallahu alaihi Bu wasallam. Tati mas ianya lalaunan sareng pagarasakan. Amatnya. Kumaha tuh? Tah. Sok. Dari pareman sanes-sanes. Cobi ada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Saddad bin Ausin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal mauti wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Saddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa yurwa an Umar bin al-Khattabi qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari
wa innama yahibbul hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata, hisablah atau hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan kepada Rabb yang Maha Agung, yaitu hari perhitungan. Akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Macam-macam takut. Yang pertama, al-khawf asirri, ketakutan tersembunyi atau syirki syirki kemusyrikan, yaitu merasa takut kepada selain Allah, seperti takut pada berhala atau tagut yang diyakini dapat menimpakan sesuatu yang buruk, sebagaimana firman Allah tentang kaum Nabi Hud yang berkata kepadanya, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Quran surat Hud ayat 54-55. Dan Allah juga berfirman, dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Quran surat Az-Zumar ayat 36. Inilah yang terjadi dari para penyembah bulan atau berhala lainnya. Mereka takut kepada benda-benda tersebut dan menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid ketika mereka menentang penyembahannya dan menyeru untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Sikap ini bertentangan dengan tauhid. Maka abu-abudinya Ya, baik, kita berlanjut dulu kepada yang lain coba supaya kebagian sadayana. Silakan selanjutnya Ibu siapa? Ibu. Mangga Bu Haji Nung. Khauf maksiyah, mangga. Kedua, khauf al-maksiyah, ketakutan yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban. Ini adalah hal yang haram dan termasuk bentuk syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Inilah sebabnya turun ayat, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang benar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Imran surat ayat 173 sampai 175. Dalam hadis disebutkan, Innallaha ta'ala yaqulu lil abdi yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah berfirman kepada hambanya pada hari kiamat. Ma mana'aka id ra'aital munkaro. Apa yang menghalangimu ketika melihat kemungkaran? An la tubayyiruhu, untuk apakah untuk mengubahnya? Fayaqulu, maka dia berkata, Robi khosyatan nas. Hamba itu menjawab, wahai Tuhanku, aku takut kepada manusia. Fayaqulu, maka Allah berfirman, iya ya kuntu ahaku antahsya. Sesungguhnya wahai Tuhanku, aku takut kepada manusia. Allah pun berfirman, aku lebih berhak untuk engkau takuti. Teruskan Bu. Nomor 3. Nomor 3 Sadi natacan aya Bu Haji Noneng ya. Mangga Bu Haji Noneng.
Khauf tabi'i, takut alami atau naluri. Kau tabii atau ketakutan alami atau naluri, yaitu takut kepada musuh, binatang buas atau yang semacamnya. Ketakutan seperti ini tidak tercela, sebagaimana Allah berfirman dalam kisah Nabi Musa. Faharaja minha khaifa yataraqab. Maka keluarlah ia dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Baik. Selanjutnya adalah khauf al-ibadah, itu takut kepada Allah disertai dengan pengagungan, rendahan diri dan ketundukan kepada Allah yang lazim muncul rasa takwa ya. Takut kepada Allah ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Kalau pertama, terpuji adalah menimbulkan rasa takut yang mencegah melakukan maksiat. Kedua, kalau tercela apabila rasa takut kepada Allah yang berlebihan menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Misalnya dini Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan pendapat bahwa wal khauful mahmud as-sadiq, ketakutan yang terpuji dan benar adalah mahala baina sahibihi wa baina maharimillah, yang mencegah seseorang dari melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, fa idza tajawaza dzalik khaifa minhul ya'su wal qunut. Namun apabila ketakutan tersebut melampaui batas, dikhawatirkan hal ini menimbulkan keputusasaan dan kehilangan harapan. Nah, apabila takut kepada Allah, khauf, takut kepada Allah itu membakar nafsu syahwat ya, sehingga maksiat yang digemari menjadi ditakuti. Anggota badan pun akan terdidik dan terarahkan. Sementara dalam kalbu akan tumbuh rasa ikhlas, rasa rendah, rasa hina, hilang kesombongan, iri dengki, hasud dan semacamnya. Jadi si hamba akan menjadi orang yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah, selalu mengingat bahaya hukumannya, sehingga sibuk memusatkan perhatian untuk muraqabah, lebih mendekat kepada Allah, muhasabah, yaitu menghitung diri ya, mujahadah, bersungguh-sungguh, tidak menghamburkan umur dan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berguna, serta menahan pandangan dari dosa. Yang selalu khawatir terhadap dirinya, selalu menjaga pikirannya, langkahnya, ucapannya. Nah, nanti kembali lagi yang ke nomor 1 yang dari sini. Anil Haris bin Suwaid qala Abdullah innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu ayyaqa alaihi wa innal fajir yara zunubahu kadzubabin waqa ala anfihi qala bihi hakaza fatara. Dari Haris bin Suwaid berkata Abdullah bin Mas'ud, inal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, yaro, memandang, zunubahu, dosanya itu, ka'annahu fi asli jabal, seperti berada di bawah gunung. Ya khafu, ia takut, ayyaqo alaihi, gunung itu menimpanya. Wa innal fajir, tapi sesungguhnya orang yang keji, orang yang berbuat dosa, yaro, memandang, zunubahu, dosa-dosanya, kadzubab, seperti lalat, waqo ala anfihi, yang menempel di hidungnya. Qala, ia berkata, bihi hakaza fatara, cuma begini aja, kemudian lalu terbang. Silahkan, di antara sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut, mangga kembali lagi ke Bu Haji Atin, mengenal Allah, mangga Bu. Di antara sebab yang dapat menumbuhkan rasa takut, yang pertama, mengenal Allah dengan sifat keagungan, kebesaran dan keperkasaannya. Hati yang sadar ketika merenungkan sifat-sifatnya dan mengetahui bahwa Dia adalah yang Maha Kuat, lagi Maha Kokoh, yang Maha Besar, lagi Maha Tinggi, yang Maha Esa, lagi Maha Memaksa, yang Maha terpuji, lagi Maha Mulia, yang Maha Kuasa, lagi Maha Menentukan, yang Maha Perkasa, lagi Maha Agung, pemilik ars yang mulia, yang melakukan apa yang Dia kehendaki, pemilik kekuatan dan kerajaan, maka hati kita akan diliputi rasa gentar dan gemetar yang mendorongnya untuk menempuh jalan petunjuk. Dilanjut, nomor 2. Nomor 2, mangga saha? Bu Tati. Ya, Bu Tati, mangga Bu Tati. Saya Aya.
Nomor 2, menyadari kelalaian dalam memenuhi hak Allah serta memahami buruknya akibat dosa dan maksiat. Hati yang sadar dan dipenuhi rasa takut kepada Tuhannya akan gemetar dan penuh rasa khawatir setiap kali terjatuh dalam maksiat atau lalai dalam ketaatan. Hal ini karena ia menyadari betapa buruknya dampak dan akibat dosa serta maksiat, baik di dunia maupun di akhirat. Ia juga memahami bahwa dosa-dosa tersebut jika dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, bisa menjadi penghalang yang menghalanginya dari merasakan manisnya iman dan kelezatan ibadah. Selain itu, dosa dapat menjerumuskannya ke dalam kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Salajengna mangga Bu Haji Nung. Nomor 3, merasakan pengawasan Allah Ta'ala baik di tempat tersembunyi maupun terang-terangan. Keyakinan seorang mukmin bahwa Allah Ta'ala itu luas, mencakup segalanya, dan Dia senantiasa mengawasi, bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Tidak ada partikel sekecil apapun yang luput dari penglihatannya, bahwa Dia senantiasa bersamanya dimanapun ia berada, bahwa Dia tidak pernah mengantuk atau tidur, mengetahui bisikan jiwa, lintasan hati, pengkhianatan, pandangan mata, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Semua kenyataan ini ketika tentram tertanam dalam hati seorang muslim mukmin akan menumbuhkan dalam dirinya pohon rasa takut kepada Allah. Pohon ini akan menjulurkan cabangnya ke anggota tubuh, lalu menghasilkan buah-buah kebaikan dengan izin Tuhannya, berupa amal soleh, perkataan yang bermanfaat, perilaku yang lurus, dan perbuatan yang mulia. Reslim, mangga keempat. 4, mengingat kematian serta kedahsyatannya dan kubur serta kegelapannya. 5, merenungkan kiamat dan kedahsyatannya. 6, merenungkan api neraka dan beratnya siksaannya. 7, merenungkan Al-Quran. Merenungkan Al-Quran mencakup seluruh sebab-sebab ketakutan yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat perenungan tentang sifat-sifat keagungan, kebesaran, dan keperkasaan Allah Ta'ala yang mengarah pada pengawasannya. Di dalam juga terdapat ayat-ayat yang berisi ancaman dan apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang durhaka dengan siksa yang pedih. Al-Quran juga menggambarkan kedahsyatan kematian, kiamat, dan api neraka, serta mengingatkan akibat dari kelalaian dan memenuhi hak Allah dan terbiasa dengan dosa. Di dalamnya terdapat pula hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya karena mereka bersikukuh dalam mengingkari dan membangkang. Imam Ibnu Qayyim berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat dan lebih dekat dengan keselamatannya daripada merenungkan Al-Quran, memperpanjang waktu untuk memikirkan dan merenungi makna-makna ayat-ayatnya. Maka makna-makna Al-Quran akan senantiasa menggerakkan hamba menuju Tuhannya dengan janji yang indah, memperingatkan dan menakut-nakuti dengan ancaman siksa yang dahsyat, serta mendorongnya untuk mempersiapkan diri dan menyingkirkan beban menuju pertemuan dengan hari yang berat. Madarij Al-Saikin bab 2 ayat 160 sampai 163. Walau alam bisawab. Baik. Atas Bu. Alhamdulillah sudah ya kita tafsirkan. Nah, mungkin kesimpulan hari ini tadi bahwa wa ammal khafa maqama rabbih. Ini 2 ayat ini panjangnya 2 ayat ya Bu. Hmm. Kita simpulkan saja wa amman khafa maqama rabbih ay khafa qiyamahu baina yadayillah alil hisab wal jaza wa khafa mauqif al arad al akbar yaumal qiyamah. Intinya ayat 40, orang yang takut kedudukan ya keagungan Tuhannya, orang yang takut ketika berdiri di hadapan Allah nanti ketika dihisab ya perhitungan amal,
dan balasan serta takut pada momen besar saat dipertontonkan amal nanti pada hari kiamat. Wa nahan nafsa anil hawa ay jazaro nafsahu wa kafaha an syahawatihi al muharramah wa ma'nahu min itba'il hawa wal lazat al faniyah, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, mencegah mengekang diri dari syahwat yang haram, tidak mengikuti dorongan hawa nafsu dan kenikmatan dunia yang sementara. Terakhir di ayat 41, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi orang yang seperti tadi ya, fa innal jannah hiyal maskan wal masir wal malja jazaan lahu ala khaufihi min rabbihi wa makhalifatihi li hawahu. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita mampu menahan hawa nafsu, kemudian takut ya berdiri di hadapan Allah ketika hari penghisaban, maka orang yang seperti itu adalah surga tempat tinggalnya. Artinya surga adalah tempat tinggal, tujuan akhir dan tempat kembali bagi orang yang seperti itu sebagai balasan karena takut kepada Allah dan menentang hawa nafsunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani ya ayat-ayat ini. Kata kuncinya adalah takut ya, semakin hari kita semakin takut kepada Allah, takut siksaannya, takut berbagai halnya, dan juga mampu mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ya di surganya Allah ketika kita memiliki dua karakteristik ini, mengekang hawa nafsu dan semakin hari semakin takut. Mudah-mudahan dengan Becky ini kita semua ya, hati kita semakin dirindungi rasa takut kepada Allah ya, kemudian juga bisa mengekang hawa nafsu sehingga kita berhati-hati ya dalam berkata, bertindak, apapun yang kita lakukan mudah-mudahan jauh dari mengikuti hawa nafsu, karena jihad terbesar adalah jihad mengekang hawa nafsu, yang mengalahkan hawa nafsu kita. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Isi hilap di foto ya Bu. Enggak, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tos Bu. Atur nuhun. Sami-sami. Nah, penginsan tos ditutup banyak. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wijung istirahat kasadayana.